As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah atas segala karunia, rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya serta umatnya yang meniti jalan beliau sampai dengan hari akhir nanti. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah, biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada episode ini kita insyaallah taala akan membahas keadaan dunia sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, bukan hanya ada bangsa Arab yang ketika itu beliau Rasulullah SAW tinggal ataupun keluarga beliau seperti ayah, ibu ataupun kakek Rasulullah SAW tinggal yaitu di kota Mekah, tapi melainkan peradaban dunia itu sudah cukup ramai. Ya, ada kebudayaan yang berlangsung di tanah Romawi, baik Romawi Barat yang beribu kota di Roma yang beragama Kristen Katolik, atau juga Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel yang menganut agama Kristen Ortodok. Ya, ada juga kebudayaan-kebudayaan yang lainnya seperti di Persia, kemudian juga di India dan berbagai belahan dunia yang lainnya. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas keadaan masyarakat tersebut baik di tanah Arab maupun di luar Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan masyarakat ataupun dunia sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Satu keadaan yang dipenuhi dengan kerusakan agama, kerusakan moral, dan berbagai macam krisis dan kerusakan yang lainnya. Nah, hal ini kemudian menguat bahkan hampir mencapai puncaknya sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan diutusnya Nabi Muhammad SAW salah satunya adalah bertujuan untuk menghentikan kerusakan-kerusakan itu dan mengajak manusia untuk kembali menggapai kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentang keadaan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW ini, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, wa innallaha nadhara ila ahlil ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat penduduk bumi dan Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka semua, baik bangsa Arabnya maupun bangsa non-Arab, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab yang masih berpegang teguh kepada agama mereka. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah melihat waktu itu keadaan dari bangsa Arab maupun bangsa Arab maupun non-Arab. Dan hasilnya adalah bahwa Allah murka dengan keadaan mereka, Allah Subhanahu wa taala marah dengan keadaan mereka. Ya. Nah, apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah? Contohnya nih ya, kita akan lebih mendetailkan tentang keadaan bangsa Arab, ya khususnya di daerah Jazirah Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW atau sebelum beliau dilahirkan. Di mana bangsa Quraisy ataupun orang-orang Mekah, mereka selalu menasabkan diri mereka kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam atau Nabi Ismail alaihissalam. Karena mereka semua yang tinggal di Mekah, Madinah atau daerah sekitarnya itu biasanya mengaku bahwa mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail alaihissalam yang paling dekat jaraknya dengan mereka itu adalah seorang nabi, ya, yang hanya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ismail alaihissalam juga mengajarkan syariat kepada umat, ya, ataupun juga kepada masyarakat Arab saat itu.
Nah, kalau misalkan agama dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini ajaran-ajarannya dijaga, tentu tidak akan mendapatkan fenomena-fenomena yang bisa kita jelaskan itu terjadi sesaat sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Ismail adalah agama yang sama, yaitu agama tauhid. Hanya memerintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mereka bukan hanya tidak menyembah Allah saja, ya, tetapi mereka kemudian menjadi pusat dari Jazirah Arab sebagai pusat penyembahan terhadap berhala. Bayangkan penduduk Mekah yang mereka mengaku sebagai keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Mereka saat itu begitu gandrungnya menyembah berhala. Ya, hampir setiap pojok atau setiap kabilah suku di Mekah saat itu memiliki berhala. Bahkan Ka'bah yang merupakan lambang dari ketauhidan, lambang terhadap penyembahan Allah Subhanahu wa taala, di sekelilingnya dihiasi ataupun juga diletakkan berhala-berhala. Ada 360 berhala, ya, yang diletakkan di sekeliling Ka'bah dan di bagian dalam Ka'bah. Ya. Mereka juga memiliki rumah-rumah yang khusus untuk menyimpan berhala-berhala mereka. Yang dimana di rumah itu mereka kemudian, ya, mendatanginya, memberikan wangi-wangian, kemudian mereka beriktikaf di rumah khusus untuk menyimpan berhala tersebut. Bahkan di setiap jalan mereka memasuki tempat kediaman mereka juga ada berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah keadaan yang sangat-sangat bertentangan dengan apa yang terjadi, ya, yaitu berupa penyembahan terhadap berhala yang dilakukan oleh bangsa Arab. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, dari mana kok ini? Dari sejak zaman Nabi Ismail alaihissalam yang agamanya adalah tauhid, agamanya adalah hanya menyembah Allah, lantas kemudian menjelang datangnya Nabi Muhammad SAW kok dipenuhi dengan kesyirikan. Nah, ini tidak terlepas, ya, dari seorang tokoh dari orang Mekah yang membawa penyembahan berhala ini ke kota Mekah. Ya, orang ini dikenal dengan nama Amru bin Lu'ay al-Huzai. Amru bin Lu'ay al-Huzai, Amru bin Lu'ay al-Huzai adalah seorang pemuka Bani Huza'ah. Ketika itu di zaman dia, Bani Huza'ah itu mendominasi dan menguasai kota Mekah. Dan saat itu dipimpin oleh pemimpin mereka namanya Amru bin Lu'ay al-Huzai. Dia terkenal sebagai seorang pemimpin yang dermawan. Bayangkan bahwa Amr bin Lu'ay itu diriwayatkan bahwa dia pernah menyembelih 10.000 ekor unta, lantas memberikan dan membagi-bagikan 10.000 pakaian kepada jamaah haji yang datang. Ya, jadi dia adalah orang yang sangat dermawan. Kemudian ia juga setiap tahun memberikan makan kepada orang-orang Arab, membuatkan mereka hais, yaitu kurma yang dicampur dengan tepung, dicampur dengan minyak samin dan madu sehingga menciptakan adonan makanan yang sangat lezat. Dan itu dibagikan free, gratis untuk orang-orang yang datang jamaah haji. Gitu. Nah, karena kedermawanan ini, dia dieluk-elukan oleh penduduk Mekah. Dia dihormati, perkataannya didengar dan ditaati oleh penduduk Mekah. Ya, sehingga apapun yang dia katakan itu menjadi rujukan bagi penduduk Mekah. Sampai diriwayatkan dikatakan bahwa Amr bin Lu'ay al-Huzai ini dia mengunjungi tanah Syam. Syam ketika itu berada di kekuasaan orang-orang Romawi Timur. Ya, orang-orang Romawi yang selain mereka mengaku sebagai agama Nasrani, mereka juga memuja berhala. Dan begitu kagumnya Amr bin Lu'ay al-Huzai ketika melihat penduduk Syam itu menyembah berhala. Maka dia datang kepada penduduk Syam dan berkata, "Apa ini? Kalian sedang apa terhadap berhala-berhala ini?" Dijawab oleh mereka, "Patung-patung ini adalah perantara antara kami dengan Tuhan. Setiap kami meminta hujan melalui mereka, Tuhan pasti menurunkan hujan itu untuk kami." Kata mereka. Ya. Kata Amr bin Lu'ay, ini suatu hal yang bagus. Dia terkesima dan terkagum-kagum. Kemudian dia minta satu berhala untuk dibawa kepada penduduk Mekah.
Maka ketika itu penduduk Mekah ketika melihat pemimpin mereka Amru bin Luhai al-Huzai ini membawa berhala, lantas ditanya, apa ini wahai pemimpin kami? Ya, dijawab bahwa bangsa Syam lebih maju daripada kalian. Saya melihat mereka menyembah Allah melalui perantara berhala-berhala ini, dan ini adalah sesuatu yang baik dan kita akan meniru mereka. Ya, dan itu kemudian diamini ataupun juga disetujui oleh penduduk Mekah semuanya karena karisma dan ketokohan daripada Amru bin Luhai. Maka sejak saat itu mulailah penyembahan berhala terjadi. Ya, berhala itu kemudian juga diperkuat dengan munculnya berhala-berhala baru, di mana Amru bin Luhai itu dimimpikan oleh setan untuk bisa menggali berhala-berhala peninggalan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga di Mekah saat itu tersebar terhadap penyembahan terhadap berhala. Ingat ya, berhala-berhala itu bukanlah mereka meyakini, ya, mereka sembah, mereka sucikan, mereka berikan sesajen atau persembahan, mereka minyak wangiin, mereka kemudian mengusap-ngusap, beritikaf. Ya, bukan berarti masyarakat Quraisy meyakini bahwa berhala-berhala itu adalah yang menciptakan mereka, yang menurunkan hujan untuk mereka, yang menumbuhkan tanaman-tanaman, bukan. Masyarakat Arab jahiliyah tidak sebodoh itu. Ya, mereka hanya menjadikan pohon-pohon itu, berhala-berhala itu sebagai perantara mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tapi ujungnya mereka menyembah berhala itu. Ya, mereka usap-usap, mereka berdoa kepada Allah. Intinya bahwa berhala itu mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berhala-berhala ini mereka buat miniaturnya, mereka buat versi kecilnya untuk kemudian kalau mereka bersafar baik ke Syam maupun ke Yaman sebagaimana kebiasaan mereka, mereka masih terikat dengan berhala itu. Kalau mereka rindu terhadap berhala, mereka tawaf, ya, mengelilingi miniatur berhala yang mereka bawa. Ya, akhirnya menyebar luas. Karena Mekah ini juga adalah pusat dari Jazirah Arab. Jadi bukan hanya di Mekah berhala itu ada, tapi kemudian menyebar ke Taif, menyebar ke daerah-daerah Jazirah Arab yang lain. Jadilah ya penyembahan terhadap berhala itu menyebar luas. Apa yang mereka lakukan tadi? Mereka memohon kepada Allah melalui berhala itu. Mereka kemudian mensucikannya, ya, mereka kemudian bertawaf, ya, dan sangat bergantung kepada berhala itu. Gitu ya. Nah, ini yang terjadi di seluruh daerah Jazirah Arab dipenuhi dengan berhala-berhala tersebut, ya. Dan Nabi Muhammad SAW nanti ketika beliau diutus menjadi nabi, hal ini tidak menjadi prioritas beliau untuk menghancurkan. Bahkan di 13 tahun pertama dakwah beliau tidak menyenggol, beliau tidak menghancurkan satu berhala pun. Ya, tapi setelah kaum muslimin kuat, kemudian juga mereka mengetahui kebatilan itu, baru dihancurkan berhala-berhala itu. Ya, ini keadaan dari segi penyembahan. Dan ternyata bukan hanya penyembahan terhadap berhala, masyarakat Quraisy juga mereka yang tadinya mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, pengikut Nabi Ismail alaihissalam, mereka juga percaya kepada hurufat-hurufat. Ya, ada di antara mereka yang kemudian di masyarakat Quraisy, ya, mereka mengharamkan untuk menyembelih unta-unta tertentu. Yaitu misalkan unta itu telah beranak lebih dari 5 kali. Ya, karena dianggap berjasa, maka unta itu tidak boleh dikurung. Unta itu harus bebas. Ya, mereka usap-usap, mereka lindungi unta itu, ya, dan mereka mengkeramatkan unta itu. Kenapa? Karena itu adalah menurut mereka sebagai balas jasa dari unta-unta tersebut. Ya, kalau berterima kasih dengan cara memperlakukannya baik, tidak dizalimi, dicukupi makanannya, tentu boleh. Tapi kalau disucikan, lantas dikeramatkan, ya, ini tentu bermasalah dari segi akidah. Tidak boleh. Dan sekali lagi yang membuat hal itu adalah Amru bin Luhai al-Huzai. Nah, ini ya. Nah, kemudian mereka juga menyembah jin. Ya, menyembah setan. Karena mereka meyakini yang namanya jin dan setan itu adalah memiliki kekuatan. Ya, memiliki kekuatan tertentu, ya, yang bisa memberikan mudarat kepada mereka ataupun mendatangkan kemanfaatan untuk mereka. Mereka kalau dilihat atau lewat di suatu tempat yang seram,
suatu tempat yang menurut mereka ini angker, maka mereka akan beribadah kepada jin tersebut, minta perlindungan kepada jin tersebut. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Jin ayat ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan dahulu ada sebagian manusia yang mereka meminta perlindungan kepada jin, maka semakin menambah kekufuran mereka, maka hal itu semakin menambah kekufuran kepada mereka dan semakin menambah kesombongan para jin. Ada juga di antara mereka yang menyembah benda-benda langit, menyembah bintang, bulan dan yang lain-lainnya dengan dalih manfaat, ya, bahwa matahari, bulan itu memberikan manfaat untuk mereka. Ini dari segi akidah, ya. Dari segi akhlak juga terjadi kemerosotan. Ya, sebagaimana kita katakan tadi, Nabi Ismail menjaga akhlak mereka. Demikian juga para dai yang diutus oleh Allah sesudah Nabi Ismail alaihissalam. Ya, tapi kemudian setelah lama tidak muncul nabi yang baru, tidak adanya para pembaharu, maka mereka mengalami krisis moral, krisis akhlak. Apa saja krisis akhlak? Yang pertama, mereka sering berpecah satu sama lain. Mereka sering berperang satu sama lain, menumpahkan darah satu sama lainnya hanya karena perkara yang sepele. Hanya misalkan masalah unta atau hewan ternak mereka yang menyeberang kepada pihak lainnya. Maka ini membuat mereka marah dan kemudian menyerang dan menguasai, menjajah suku itu. Ya, suku yang dimana hewan ternaknya masuk ke wilayah ternak orang lain. Ya, sehingga terjadi peperangan, ya, terjadi musibah pertumpahan darah hanya karena masalah sepele. Ya, kemudian juga kemaksiatan juga menyebar luas. Ya, di antaranya adalah minum khamar, perjudian, mengundi nasib, itu sudah jamak, sudah sering mereka lakukan. Ya, kemudian perzinahan pun juga ada, terutama perzinahan ini dilakukan oleh laki-laki dan juga oleh wanita-wanita pezina, ya, atau budak-budak wanita. Ya, mereka mempunyai tempat ataupun lokasi khusus untuk berzina yang dimana laki-laki hidung belang, ya, itu bebas masuk ke sana. Nah, ini yang terjadi, ya. Minum khamar juga demikian, ya. Itu mungkin sebabnya mereka mudah berperang, mudah melakukan kemaksiatan karena salah satunya adalah kebiasaan minum khamar. Ya, kan kita tahu yang namanya minum khamar itu adalah umul khaba'is, ya, yaitu induk dari segala kerusakan. Ya, karena minum khamar mereka gampang menganiaya, karena minum khamar mereka berzina dan yang lain-lainnya. Nah, ini yang terjadi. Tapi harus diketahui oleh kita semua bahwa berzina, minum khamar, berjudi ini tidak merata. Ya, tidak semua dilakukan oleh orang-orang. Ya, ini hanya orang-orang tertentu atau oknum-oknum tertentu, walaupun banyak, gitu ya. Tapi banyak para sahabat yang mereka menceritakan sendiri bahwa mereka semasa kehidupan jahiliyah, mereka sempat hadir di zaman jahiliyah, itu mereka tidak minum khamar, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu tidak pernah minum khamar, tidak pernah berzina, tidak pernah berjudi. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah. Ya, dan banyak para sahabat yang mengalami demikian. Tapi kerusakannya itu nyata sekali. Ya, lah, tapi selain tadi akhlak-akhlak yang buruk, mereka juga memiliki keistimewaan. Mereka memiliki nilai-nilai kebaikan. Apa itu? Mereka adalah orang-orang yang tangguh. Mereka adalah orang-orang sabar, hidup di padang pasir, dengan keterbatasan sumber daya ekonomi menjadikan mereka sosok-sosok yang tabah, yang kemudian harus untuk berdagang, pergi ke negeri yang jauh seperti Yaman dan Syam, dan mereka lakoni itu dengan penuh kesabaran. Jadi sosok Quraisy adalah sosok orang-orang yang sabar dan tegar. Mereka adalah orang-orang yang setia kawan. Mereka adalah orang yang menghormati tamu. Mereka adalah orang yang tidak ingin kezaliman, tidak menyukai penjajahan. Itu ada pada mereka, dan kelak mereka akan terbantu untuk memperjuangkan Islam lewat akhlak-akhlak mulia yang mereka miliki. Ya, benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, ini ya, ini keadaan masyarakat Quraisy sebelum diutusnya Nabi. Ya, nah kemudian di luar Quraisy atau bangsa-bangsa yang lain bagaimana? Hampir lebih atau kurang lebih sama. Ya, penyembahan terhadap berhala tadi sebenarnya bukanlah agama asli bangsa Arab.
itu didatangkan dari Syam, dan Syam dikuasai oleh Romawi. Dan kita tahu bahwa Romawi mengaku dirinya sebagai pengikut Nabi Isa, tapi kemudian mereka mengkhianati ya apa yang menjadi ajaran Nabi Isa, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di Romawi sendiri selain mereka menyembah lewat ajaran agamanya menyembah Nabi Isa alaihissalam, mereka juga menyembah patung-patung. Gitu ya. Di Persia mereka menyembah api. Ya. Di India mereka menyembah berbagai macam dewa. Bahkan hewan-hewan pun mereka jadikan sebagai sesembahan waktu itu. Gitu ya. Ini keadaan akidah. Ya, keadaan akhlak juga sama. Ya, itu mereka mencapai derajat di mana mereka itu sangat keterlaluan. Ya, misalkan Romawi. Ya, Romawi ini waktu itu berkonflik dengan orang-orang Yahudi. Banyak sekali orang-orang Yahudi yang menjadi korban keganasan mereka. Kita masih ingat dalam film-film mungkin ya, ataupun juga tayangan-tayangan televisi yang menggambarkan masa lalu, bagaimana orang-orang Romawi itu mereka menyiksa budak-budak, ya termasuk orang-orang Yahudi, dengan cara satu sama lain diminta untuk berantem, berperang dengan pedang masing-masing, ya di sebuah gor, ya gedung olahraga yang dikenal dengan nama Colosseum, ya yang dikenal petarungnya disebut dengan gladiator. Mereka harus saling membunuh satu sama lainnya, gitu ya. Mereka juga membantai sekian banyak orang-orang Yahudi di zaman dahulu tanpa belas kasihan sedikit pun. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Romawi, ya. Di Persia juga sama. Persia menganggap bahwa kaisar-kaisar mereka, raja-raja mereka adalah anak-anak Tuhan. Oleh karena itu mereka sucikan, mereka taati, bahkan mereka bersujud kepada raja-raja Persia tersebut. Jadi mereka selain menyembah api juga menyembah kaisar mereka. Ya, mereka juga kemudian memperlakukan wanita dengan sangat buruk. Ya, mereka menganggap bahwa yang namanya wanita itu adalah aset. Ya, begitu seorang wanita meninggal dunia, boleh jadi dia dijual oleh anaknya karena menganggap itu adalah warisan daripada bapaknya. Ya. Dan banyak lagi kerusakan-kerusakan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa gelap memang hampir meliputi alam semesta. Ya, maksudnya kegelapan akidah, kegelapan akhlak, dan sangat berhajat akan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nabi baru yang akan merubah keadaan tersebut dari kegelapan menuju cahaya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Nabi Muhammad SAW dari nasab yang terbaik, track record keluarga yang jelas. Karena hal ini akan berpengaruh terhadap dakwah Rasulullah SAW di kemudian hari. Nah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terjadi, ya, benarlah yang dikatakan tadi, wa innallaha nadhara ila ahli al-ardi famaqattahum arabahum aw ajamahum illa hataya illa baqaya min ahli kitab. Allah melihat keadaan, ya, kepada penduduk bumi, baik orang Arabnya maupun orang non-Arabnya, maka Allah marah kepada mereka. Ya, marah karena agama Allah Subhanahu wa taala dirubah-rubah. Agama Allah Subhanahu wa taala dihianati dengan cara penyembahan terhadap berhala-berhala, benda-benda langit, ataupun penyembahan terhadap yang lainnya. Ya, kezaliman yang merajalela, ya, kemudian kemaksiatan yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala malah menjadi seperti kebudayaan sehari-hari. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala akan segera mengutus nabinya yang mulia Nabi Muhammad SAW di tanah yang dipenuhi keberkahan, di tanah yang dahulunya Allah Subhanahu wa taala membangun masjid untuk yang pertama kali, yaitu di Ka'bah atau di daerah Mekkah Al-Mukarramah. Insyaallah kita akan lanjutkan tentang cerita ini di pertemuan yang akan datang. Demikian sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melihat keadaan masyarakat ketika itu, maka betapa beratnya, betapa dahsyatnya kerja Rasulullah SAW untuk merubah suatu masyarakat yang bergelimang dengan kesyirikan, penyembahan terhadap berhala, kemerosotan akhlak, ya, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Tapi dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian usaha keras dari beliau, itu semua bisa dikalahkan.
Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu keadaan bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW dan juga keadaan bangsa-bangsa yang lain yang ada di sejaman dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berfaedah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger, and the prophets who were sent, all of them were